Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Ya pemirsa kita masih akan mendengarkan tausiah selanjutnya yang kali ini akan disampaikan oleh Abah Raud Bahar dengan subtema jangan meninggalkan generasi yang lemah dan rapuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa al-ayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qala fi ba'di hadisihi al-mu'minu qawwiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid du'ib. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, pencinta TV One dalam Damai Indonesiaku, wabil khusus guru kita Syekh Ahmad Al-Misri dan Kiai Haji Yusa Hakam yang kita sama-sama cintai. Ajaran agama Islam adalah ajaran yang paling sempurna dibanding dengan ajaran agama yang lainnya. 14,5 abad yang silam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untuk kamu sekalian. Dan aku telah cukupkan nikmatku dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tidak ada yang bisa melebihi ketinggiannya kecuali agama Islam yang paling tinggi. Agama Islam mengajarkan kepada kita, memandu kepada kita sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Termasuk di dalamnya bagaimana Islam memandu dalam kehidupan berkeluarga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu sekalian dan jaga keluarga kamu sekalian dari azab api neraka. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah wanti-wanti kepada kita. Bukan saja kita harus menjaga diri kita, akan tetapi lebih jauh daripada itu, keluarga kita harus dijaga. Karena apabila tidak, maka kita pun akan terseret dengan keluarga kita. Bila kesolehan keluarga kita tidak dijaga seperti kesolehan ibu dan bapaknya. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Allah memberikan contoh dalam perjalanan
keluarga-keluarga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tulis di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada surat Luqman. Di dalam Al-Quran ada surat Al-Kahfi. Kenapa Al-Quran salah satu suratnya ada yang bernama Luqman, ada yang bernama Al-Kahfi? Karena surat itu menjelaskan tanggung jawab sebagai seorang tua kepada anaknya. Seperti Luqmanul Hakim telah sungguh-sungguh membina diri dan membina keluarganya. Dan apa yang diajarkan yang pertama oleh Luqmanul Hakim kepada putranya, Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Quran. Ketika Luqmanul Hakim mengajarkan ajaran agama kepada putranya. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan adalah akidah. Yang diajarkan adalah ma'rifah. Yang diajarkan adalah keimanan. Ketika Luqmanul Hakim mengajarkan anaknya, wa huwa ya'izuhu. Luqmanul Hakim memberikan mau'izah kepada anaknya. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jangan sekali-sekali engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala la zulmul azim, sungguh jolim yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dari dua unsur. Yang pertama adalah unsur ruhan, unsur jasmani. Dan yang kedua adalah unsur ruhani. Unsur jasmani makannya dari bumi karena diciptakan dari tanah. Tapi unsur ruhani makannya dari langit karena ruh kita datang dari langit. Dulu sejak kita berada dalam alam ruh, Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Seraya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita ketika kita semuanya berada di alam ruh. Bagaimana pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika Allah datang kepada kita ketika kita di alam ruh, dan Allah menyapa kepada kita, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kamu sekalian? Maka kita pada saat itu yang masih ada di alam ruh menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu bala syahidna. Semua ruh menjawab kepada Allah Subhanahu, iya kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati kita itu adalah untuk di mana Allah Subhanahu wa taala berada di hati kita. Ada sebuah cerita yang sangat panjang. Mudah-mudahan bisa saya ceritakan dalam waktu yang relatif singkat ini. Ketika Nabi Adam, ketika malaikat Jibril sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama 300 tahun. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, kenapa engkau sujud lama-lama di hadapanku 300 tahun? Jawab Jibril alaihissalam, bagaimana aku tidak sujud di hadapan engkau 300 tahun? Karena engkau telah menciptakan aku sehebat ini. Badanku tinggi, aku diberikan sayap 600 sayap, sebelah kanan 300, sebelah kiri 300. Kemudian bila 2 sayap saja dibuka, jagat raya akan tertutup. 2 sayap dikepakkan, aku akan terbang melebihi kecepatan cahaya sehingga akan sampai ke Jannatul Ma'wa. Maka aku sujud 300 tahun di hadapan engkau. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala, aku akan ciptakan makhluk yang bernama manusia. Kemudian Allah sengaja libatkan malaikat Jibril alaihissalam. Karena di dalam penciptaan manusia itu ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan kepada malaikat Jibril. Di mana dalam diri manusia ada yang disebut dengan hati. Di mana hati manusia hanya tempat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita generasi tua, generasi muda, maka harus dalam hati kita ada iman, ada makrifat, ada yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ceritanya ada 2 cerita. Satu cerita tentang
putra Luqmanul Hakim. Yang kedua tentang cerita yang sudah disampaikan tadi oleh guru kita, di mana ada yang disebut dengan Ashabul Kahfi yang mempertahankan keimanan, keislamannya sehingga ia masuk ke dalam gua karena kehebatan iman dan Islam yang ia pertahankan. Kemudian Allah tutup matanya dan Allah tutup telinganya sehingga ia tertidur dalam waktu yang sangat panjang, 309 hari ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia dipaksa untuk mengikuti ajaran kesyirikan oleh seorang raja yang bernama Diyaknus. Sudah dibujuk diberikan harta, dibujuk diberikan tahta, dibujuk bahkan diberikan wanita, akan tetapi ia lebih baik pergi dari lingkungan masyarakat yang dipimpin oleh Diyaknus sehingga ia masuk ke dalam sebuah gua dan di dalam gua ia beribadah dengan kemudian Allah Subhanahu wa taala tidurkan ia sehingga berkat iman ibadahnya Ashabul Kahfi ditidurkan dalam waktu 309 hari. Itulah kehebatan iman, kehebatan Islam manakala iman Islam ditanamkan, dihidupkan dalam diri kita. Kita tunggu nanti penjelasan berikutnya dari Syekh kita Muhammad Al-Masri, insya Allah. Baik, terima kasih Abah. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, betapa Al-Quran telah menghidangkan kisah-kisah tentang pemuda, bagaimanakah mereka bertahan dengan keimanannya. Insya Allah dalam segmentasi selanjutnya nanti Syekh Ahmad akan lebih memperjelas lagi bagaimanakah pemuda dalam pandangan Islam. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku.